Hai guys, kembali lagi di Asfi Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu film yang berjudul The Good Nurse 2022. Film ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang perawat tanpa menyentuh para korbannya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya ya. Film ini diawali di tahun 1996. Terlihat seorang perawat bernama Charlie Cullen yang menemukan seorang pasien yang mengalami kejang. Saat para dokter datang untuk memeriksa, sayangnya pasien itu telah meninggal dunia. Singkat waktu 8 tahun kemudian, di rumah sakit yang bernama Parkville, terlihat seorang wanita bernama Amy Lauren yang bekerja menjadi seorang perawat. Saat itu Amy dipanggil oleh atasannya karena ia selalu mengizinkan kerabat pasien menginap di kamar, padahal hal itu dilarang. Setelah itu Amy kembali melanjutkan pekerjaannya mengurus seorang pasien yang koma bernama Holly. Di sini Amy harus membalikan tubuh Holly sendiri sampai jantungnya terasa sakit. Ia pun harus beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisinya sendiri. Nah, selesai bekerja, Amy pun memeriksakan dirinya ke dokter. Ternyata Amy mengalami kardiomiopati, yaitu kondisi di mana jantung nggak bisa memompa darahnya dengan normal. Jika Amy terus bekerja seperti itu, maka ia akan menderita jantung koroner dalam hitungan bulan. Mendengar tentang kesehatannya yang seperti ini membuat Amy bersedih. Singkat waktu, malam harinya Amy kembali bekerja. Saat itu ia bertemu dengan seorang pria yang baru masuk kerja. Ternyata pria ini adalah Charlie Cullen. Setelah berkenalan, Amy pun menemani Charlie ke ruang obat, berkeliling rumah sakit dan mengenalkannya kepada pasien, salah satunya yaitu Anna Martinez. Pasien yang mengalami alergi obat hingga membuat kulitnya terkelupas. Di sini Charlie dan Amy terlihat akrab. Charlie juga membantu Amy untuk mengurus pasiennya. Saat Amy mengurus Holly, jantungnya kembali sakit. Kemudian Charlie datang untuk menenangkan Amy. Setelah itu Amy bercerita kepada Charlie bahwa ia mengalami kardiomiopati. Namun ia meminta Charlie untuk merahasiakan hal itu agar ia tidak dipecat. Karena 4 bulan lagi ia baru mendapatkan asuransi kesehatan. Singkat cerita, keesokan harinya Amy terkejut saat mendapat kabar bahwa Anna Martinez telah meninggal. Saat mengurus jasad Anna, Charlie pun bercerita bahwa ibunya dulu juga meninggal di rumah sakit namun dibiarkan oleh pihak rumah sakit. Dan hal itu tidak akan pernah ia lupakan. Singkat waktu 7 minggu kemudian, 2 orang detektif bernama Brown dan Baldwin diminta oleh pimpinan rumah sakit yang bernama Linda untuk melakukan penyelidikan terkait kematian dari Anna Martinez. Ada kejanggalan atas kematiannya. Pakar medis mengatakan ini terjadi karena reaksi buruk atas penggunaan obat. Namun mereka nggak bisa melakukan otopsi karena jasad Anna Martinez sudah dikremasi. 2 detektif ini pun rencananya akan mewawancarai semua staf yang bekerja di rumah sakit. Di kantor polisi, Baldwin memeriksa semua berkas perawat yang bekerja dan menemukan nama Charlie Cullen. Ia pernah dituduh melakukan pelanggaran kriminal di Pennsylvania 8 tahun yang lalu. Kemudian Brown mengkonfirmasi ke Pennsylvania dan menemukan Charlie ditangkap karena bertengkar dengan kekasihnya. Itu saja, tapi detektif ini merasakan ada yang gak beres sama rumah sakit Parkville. Pada suatu malam, Linda mengumpulkan semua staf untuk diberikan pengarahan terkait interview yang akan dilakukan oleh kepolisian. Linda pun akan ikut mengawasi wawancara yang membuat kedua detektif merasa kesal. Tapi mau gak mau mereka harus melakukannya. Ketika giliran Amy yang diwawancara, di saat itu Linda dipanggil oleh sekretarisnya, sehingga dia keluar. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh detektif Baldwin. Ia langsung menunjukkan data lab Anna Martinez. Ada kejanggalan di mana Anna diberikan suntikan insulin. Insulin sendiri biasanya diberikan untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Padahal Anna tidak menderita diabetes.
Singkat waktu, malam harinya Amy harus memberikan CPR pada pasien yang kritis. Amy melakukannya dengan susah payah hingga membuatnya kembali kesakitan. Saat Amy sedang beristirahat, tiba-tiba Charlie datang dan memberinya obat yang ia ambil dari ruang obat dengan cara melakukan pengambilan dan pembatalan. Sehingga di sistem tercatat obatnya dibatalkan padahal Charlie sudah mengambil obatnya. Detektif Baldwin dan Brown mendapatkan hasil investigasi dari Linda. Mereka heran karena cuma mendapatkan satu map tipis berkas investigasi. Dengan kesal, Detektif Baldwin mendatangi Linda menanyakan tentang bukti hasil investigasi yang ia berikan. Detektif Baldwin ingin Linda menyerahkan bukti yang ditahan dan membentaknya dengan menyuruh Linda mengesampingkan nama bisnis rumah sakitnya. Linda tampaknya khawatir dengan masa depan rumah sakitnya ini jika memang terbukti ada malpraktik di sana. Karena perlakuannya kepada Linda, Detektif Baldwin dipanggil atasannya dan akses penyelidikan pun ditutup. Kasus ini pun menjadi buntu dan tak ada jalan keluar. Singkat cerita, Amy mendapatkan seorang pasien bernama Kelly yang mengalami kecelakaan. Kelly menceritakan tentang bayinya yang bernama Vanessa. Namun keesokan harinya Kelly terlihat aneh. Ia tak lagi merespon Amy, bahkan tidak mengingat bayinya. Amy pun segera menelpon suami Kelly, dan di saat yang bersamaan Kelly mengalami kejang-kejang hingga Kelly pun meninggal dunia. Suami Kelly pun menangis sesampainya di rumah sakit. Keesokan paginya, Amy kedatangan Detektif Brown dan Baldwin. Amy mengira dia akan ditanyai mengenai kematian Kelly. Ternyata mereka hanya ingin meminta bantuan Amy terkait kasus Anna Martinez. Brown dan Baldwin pun akhirnya tahu jika ada korban baru. Mereka menanyakan kembali tentang Charlie karena pihak rumah sakit bekas dia bekerja nggak mau bercerita tentang Charlie. Amy nggak percaya Charlie adalah orang yang jahat. Kedua detektif pun meyakinkan Amy bahwa mungkin Charlie nggak seperti yang ia kenal. Malam harinya, Amy menemukan fakta bahwa di darah Kelly mengandung insulin. Hal itu membuatnya mulai curiga, apalagi ini kasus kedua dan polisi mencurigai Charlie. Beberapa hari kemudian, Amy bertemu dengan temannya yang bernama Lori. Ia juga seorang perawat di rumah sakit lain. Kebetulan ia pernah bekerja dengan Charlie, jadi Amy bertanya tentang Charlie. Lori langsung bercerita bahwa ada rumor jika Charlie bertanggung jawab atas beberapa kematian pasien. Charlie membuat pasien overdosis, ditemukan insulin di cairan infus pasien. Namun Lori berkata itu cuma rumor, karena ketika Charlie bekerja mereka banyak mendapatkan kematian, tetapi ketika Charlie pergi mereka cuma mendapatkan kematian paling sedikit 1 bulan sekali. Amy pun terkejut mendengar penjelasan Lori. Kemudian dia pergi ke ruang obat. Di sana dia menemukan 1 kantong infus yang bocor sebesar jarum suntik. Karena kelelahan, Amy pun pingsan. Kemudian dia dirawat di IGD. Ketika sadar, Amy panik karena Charlie yang menjaganya di sana. Singkat waktu, beberapa hari kemudian Amy menemui Baldwin dan Brown. Ia menjelaskan bagaimana Charlie memasukkan insulin ke dalam kantong infus. Butuh berjam-jam seseorang bisa mati karena cairan infus masuk secara perlahan. Selain insulin, bisa jadi digoksin juga disuntikan karena cairannya juga tidak berwarna. Amy ingin membantu mereka dan memeriksa laporan pengambilan obat dari akun Charlie, sehingga mereka bisa tahu apakah ada insulin yang diambil sebelum kematian Anna dan Kelly. Masalahnya mereka harus punya jasad utuh untuk diotopsi. Akhirnya mereka pun mendatangi Tom, dan dia setuju untuk membantu guna mencari keadilan untuk Kelly. Tom mengizinkan mereka membongkar ulang makam Kelly. Singkat waktu, malam harinya Amy kembali bekerja. Kini ia merasa tegang karena terus memperhatikan gerak-gerik Charlie. Amy juga mengganti kantong infus yang dipasang Charlie pada pasien. Takutnya jika ada insulin di dalamnya. Dia juga mesti diam-diam mencetak bukti pengambilan obat di penyimpanan lewat akun Charlie.
Sementara itu, setelah otopsi Kelly selesai dilakukan, ditemukan kandungan insulin dan digoksin di jaringan tubuhnya pada tanggal 15 setelah ia meninggal. Dan Amy memperlihatkan bukti bahwa Charlie mengeluarkan insulin dan digoksin dari penyimpanan obat tanggal 14. Namun Charlie membatalkan penarikan obat di menit-menit terakhir, sehingga bukti yang dibawa Amy nggak bisa dipakai karena di situ tertera pembatalan bukan pengambilan. Apalagi sejak dia masuk terjadi pembatalan dan pengambilan obat yang berulang-ulang. Di rumah sakit, Linda dan pengacaranya memanggil Charlie. Charlie dipecat dengan alasan karena Charlie salah dalam menuliskan riwayat pekerjaan ketika melamar di rumah sakit Parkville. Linda mengatakan itu tertuang dalam kontrak, tapi yang sebenarnya dia hanya tidak ingin rumah sakitnya terkena imbas dari kasus ini. Detektif Brown dan Baldwin yang mendengarkan kabar ini merasa kecewa karena Charlie akan bekerja di rumah sakit lain dan kasus ini akan terulang lagi. Ketika Amy pulang ke rumahnya, dia kaget ternyata ada Charlie di sana yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Ia merasa khawatir ada pembunuh berantai di dalam rumahnya, bahkan bermain dengan anak-anaknya. Charlie kemudian menceritakan dia dipecat dari rumah sakit, padahal tinggal sedikit lagi dia bisa membantu Amy melewati semuanya demi mendapatkan asuransi kesehatannya. Charlie pun menawarkan diri untuk menjaga anak-anaknya selagi Amy bekerja. Namun Amy beralasan agar Charlie tidak ikut membantu mengurus anak-anaknya. Keesokan harinya, Amy membantu detektif Baldwin dan Brown untuk bertemu dengan Charlie. Rencananya, Amy disuruh membuat Charlie untuk mengaku supaya detektif bisa merekamnya untuk dijadikan bukti. Di siang harinya, Amy bertemu dengan Charlie di sebuah bar untuk makan siang. Charlie memberitahunya kalau dia sudah kembali bekerja di rumah sakit Elmsworth. Amy mengatakan ada rumor yang tersebar sejak kepergian Charlie dari rumah sakit Parkville. Amy mencoba meyakinkan Charlie kalau memang itu benar, dia nggak peduli jika memang Charlie yang melakukannya. Kemudian Charlie mengalihkan pembicaraan, tapi Amy kembali menyuruh Charlie untuk membicarakan perbuatannya di rumah sakit. Charlie hanya menggaruk-garuk kepala, matanya berkaca-kaca, kemudian mengatakan dia harus pergi karena nggak mau terlambat bekerja di tempat barunya. Saat di perjalanan, Charlie ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai para detektif. Detektif Baldwin pun langsung bertanya kepada Charlie berapa kantong infus yang sudah ia cemari di rumah sakit Parkville. Ia juga bertanya tentang kematian Anna Martinez dan juga Kelly. Namun Charlie tak mau menjawab dan hanya menangis saat ditanya para detektif. Ketika detektif Brown membentak Charlie, dia hanya mengatakan tidak bisa secara berulang-ulang, hingga tak ada informasi apapun yang mereka dapatkan. Keesokan harinya, detektif Baldwin menemui Amy. Ia mengatakan kalau akan melepaskan Charlie besok pagi karena tidak mendapatkan bukti apapun. Akhirnya Amy pun pergi ke kantor polisi untuk menemui Charlie. Amy mencoba menyentuh hati Charlie dengan mengingatkannya tentang bagaimana ketika Charlie dengan begitu baik dan murah hati membantunya selama ini, menyembunyikan penyakitnya dari pihak rumah sakit dan membantu pekerjaannya ketika shift malam. Amy mengatakan dia nggak akan pernah mengerti apa yang udah Charlie lakukan. Yang jelas bagi Amy, Charlie adalah orang yang baik. Akhirnya Charlie pun mulai menyebutkan nama-nama pasien yang ia ingat, termasuk Anna Martinez dan Kelly. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengakui pembunuhan yang ia lakukan sebanyak 29 orang. Sedangkan jumlah korban sebenarnya diyakini sebanyak 400 orang. Dan dia nggak pernah menjelaskan motif kenapa dia melakukan hal itu. Saat ini Charlie menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut dan dia nggak akan dibebaskan sampai tahun 2403. Selama 16 tahun menjadi perawat, banyak rumah sakit yang curiga kepadanya, tapi tak ada satupun yang pernah mengerti dan tak pernah ada proses pidana. Sedangkan Amy, dia menjalani operasi jantung yang ia butuhkan dan saat ini hidup di Florida dengan anak cucunya. Dan dia menjadi pahlawan karena menghentikan kasus pembunuhan. Saat ini ia masih menjadi The Good Nurse atau perawat yang baik, dan film pun berakhir.
Oke guys, inilah alur cerita film The Good Nurse 2022. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye-bye.